Kami akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi terbaru bersama rekan-rekan kami mengenai ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Sudah ada rekan kami Rehana Meziah yang berada di TKP di SMA Negeri 72. Kemudian juga ada rekan kami Jasmine Rahmadi yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita terlebih dahulu menuju Rehana. Rehana, adakah informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan malam hari ini di SMA Negeri 72? Ya baik, selamat malam Vena, Windy dan juga pemirsa. Memang untuk situasi saat ini masih terlihat di belakang saya, baik itu tim dari Gegana Polri, kemudian juga dari TNI masih terus berjaga di sekitar SMA 72 Jakarta Utara. Kami juga dapat informasikan pemirsa bahwasannya untuk ambulans sendiri juga masih terus disiagakan. Di sini ada 2 ambulans di sebelah kiri saya dan juga di sebelah kanan saya. Dan tidak hanya itu, memang juga Polda Metro Jaya ini telah mengamankan TKP sedari tadi pemirsa, karena kalau kita lihat memang untuk ledakannya sendiri terjadi pada siang hari tadi, di mana ada 2 ledakan di 2 lokasi yang berbeda, ya ini adalah di belakang sekolah, kemudian satunya lagi adalah yang berlokasi di musola di SMA 72 Jakarta ini. Vena dan juga pemirsa, memang tadi juga kami sempat memantau ada sejumlah tokoh yang hadir langsung untuk meninjau lokasi dari adanya ledakan ini. Di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tiba di lokasi sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Ia juga langsung bergegas untuk masuk ke dalam lokasi kejadian, namun memang Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta sendiri tidak memberikan keterangan apapun ketika keluar dari lokasi. Hingga saat ini juga kami masih terus menunggu pemirsa apa sebetulnya penyebab dari ledakan ini, namun diperkirakan memang ledakan ini bersumber dari speaker yang berada di dalam musola. Tidak hanya Pramono Anung, ada juga Wamen Polkam Ludwig Paulus juga yang hadir di lokasi, kemudian ada juga Ketua Komisi E DPR RI, dan kami juga sempat mendapatkan informasi juga memang ada 2 posko yang dibuka pemirsa terkait dengan ledakan yang terjadi, di antaranya adalah di Rumah Sakit Yarsi, kemudian juga di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Ada pula Vena, Widi dan juga pemirsa, memang kalau kita lihat di sosial media saat ini beredar rekaman yang memperlihatkan seorang pria yang terkapar di dekat lokasi kejadian adanya ledakan tersebut. Namun kami juga sempat mendapatkan informasi juga bahwasannya dari video yang beredar, ya ini ada senjata laras panjang, itu juga masih belum dapat terkonfirmasi pemirsa bahwasannya ini adalah merupakan aksi dari terorisme. Namun dari tempat kejadian perkara ini masih terus dilakukan sterilisasi, kemudian juga masih terus dilakukan penyusuran yang ada di beberapa lokasi, dan juga belum dapat memberikan kesimpulan apapun mengenai dengan ledakan tersebut. Kami juga masih terus menunggu sebetulnya apa penyebab dari ledakan ini pemirsa. Namun memang kalau kita lihat jumlah korbannya sendiri ini cukup banyak dan juga dilarikan ke 2 rumah sakit berbeda. Tidak hanya itu, memang korban hingga saat ini juga mencapai sekitar 60 orang. Mereka dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Adapun kalau kita mengulas sedikit mengenai kronologi kejadiannya sendiri, ini terjadi sekitar pukul 12 siang tadi ketika sholat Jumat dilaksanakan pemirsa. Kemudian juga terjadi ledakan yang berasal dari 2 lokasi, di mana ledakan tersebut ya ini adalah berasal dari dalam musola, kemudian juga dari belakang sekolah. Adapun ini memang berselang hanya beberapa menit saja 2 ledakan tersebut terjadi, dan juga kami juga masih terus menunggu apa sebetulnya penyebab dari ledakan ini. Untuk sementara demikian informasi yang dapat disampaikan kembali kepada Anda di studio, Vena dan juga Windy. Baik, lantas bagaimana perkembangan dan juga kondisi para korban? Kami akan menyapa rekan Yasmin. Silakan Yasmin. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Saat ini kami kembali mengabarkan dari Rumah Sakit Islam, di mana ini tentunya ada sejumlah korban luka yang sedang melakukan perawatan begitu. Ini merupakan korban luka dari sekolah SMA Negeri 72 yang dimana tadi terjadi ledakan pada siang hari. Di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, Windy dan juga pemirsa, kami mendapatkan informasi terakhir dari pusat informasi bahwa terdapat 30 korban luka yang saat ini sedang menjalani perawatan begitu, di mana selain di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini juga ada sejumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan juga
ternyata juga ada juga di Puskesmas Kelapa Gading, yaitu tepatnya di Rumah Sakit YRC ada 6 korban, sementara itu untuk di Puskesmas Kelapa Gading terdapat 17 korban. Tadi tentunya ada sejumlah pejabat yang juga sudah melakukan kunjungan dan juga tinjauan ke Rumah Sakit Islam untuk melihat bagaimana kondisi korban. Tadi terakhir juga pihak dari DPR RI juga sudah melakukan kunjungan ke lokasi. Tadi diwakilkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, lalu juga ada Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, tadi juga didampingi oleh utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad.